Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya akan menjelaskan TBU, ekivalensi NFA ke DFA. Apa sih ekivalensi NFA dan DFA? Dari mesin NFA bisa dibuat DFA, yang dimana mereka adalah ekivalen atau bersesuaian. Jadi mana artinya mesin bisa menerima bahasa yang sama atau input yang sama. Contohnya, jika M1 adalah DFA dan M2 adalah NFA, jika LM1 adalah bahasa LM1 sama dengan LM2, maka M1 merupakan ekivalen dengan M2. Contohnya seperti ini. Jika M1 AB, input AB, sedangkan M2 juga input AB, maka dia ekivalen. Lalu untuk input yang contoh kedua, jika inputnya 01, maka dia sama juga inputnya 01, maka dia ekivalen. Buat contoh sebuah DFA dan NFA yang menerima input 01 dengan input 01 dan 1 dan 1 seperti itu. Contoh NFA-nya seperti ini. Meskipun NFA kan meskipun ini satu-satu, tapi NFA itu dia ada yang inputan tidak ada menuju ke state manapun. Sedangkan DFA harus memiliki setiap input harus memiliki satu dan tidak boleh lebih maupun kurang. Namun karena dia memiliki input yang sama, maka dia tetap bisa menerima 011, 000, dan lain-lain. Selama dia nolnya itu dapat diterima ataupun tidak. Lah, lanjut. Langkah-langkah mengubah NFA ke DFA. Buat tombol transisinya itu terlebih dahulu, lalu memulai state dari awal. Atau kita lihat dulu dari state awal. State step itu merupakan himpunan. Kita ubah dulu state itu menjadi himpunan. Lalu telusuri state tujuan dari step input. Himpunan state tujuan menjadi satu state baru, atau jika himpunan state tujuan itu ada yang dua dari NFA itu, kita jadikan state baru. Seperti kayak misalnya kayak Q0, Q1. Nah, kita ketika input 0 itu Q1, Q0, Q1, kita buat lagi langsung. Langsung kita gabungin jadi satu menjadi state baru. Seperti sesuaikan state tujuan dari state yang baru. Ini kan di sini langsung gabungan. Nah, jadi kita langsung gabungin aja Q0, Q1 tersebut yang dari input 0 yang mana karena DFA juga kan nggak boleh memiliki dari satu input tidak boleh memiliki menuju ke dua state atau maupun tidak sama sekali. Lalu himpunan kosong juga dianggap merupakan state, sehingga dia menuju himpunan kosong itu dianggap state. Lalu tentukan himpunan state akhir, karena final state merupakan gabungan dari key yang baru yang dimana irisan dengan F atau memiliki salah satu, misalnya nih Q0 Q1, sedangkan Q1-nya merupakan state akhir. Nah, di Q0 dari Q1 itu ada Q1. Nah, di situ kita anggap dia merupakan final state karena dia memiliki bagian dari Q1. Contohnya seperti ini. Ada contoh berikut adalah sebuah NFA dengan state-nya adalah Q0 dan Q1 dengan input 0 dan 1 dengan state awalnya adalah Q0, lalu final state adalah Q1. Transisinya bagaimana? Dengan Q0 menuju ke Q1 dengan input dari Q0 menuju dengan input 0, dia menuju ke Q0 dan Q1. Lalu dari Q0 dengan input 1, dia maka menuju ke Q1. Lalu dari Q0 dengan input 0, dia merupakan menuju ke himpunan kosong atau tidak menuju state manapun. Lalu dari Q1 dengan input 1, dia menuju Q0 dan Q1. Dari langkah yang sebelumnya, kita harus buat dulu tabel transisi. Nah, seperti ini. Perlu tabel transisinya, lalu dicek dulu transisinya mana aja, atau per inputnya menuju ke mana. Dari nomor 2 kan dia, atau nomor 3, telusuri state tujuan dari step input, dan setiap state itu merupakan himpunan. Nah di sini kan diketahui bahwa kita harus gabungin dulu yang sama tadi. Jika PQ dengan input memiliki input yang sama A, maka kita gabungin dulu. Kan di sini kita menggunakan rumus
Nah, di sini Q0 Q1 dengan input 0 dan maka dia gabungan Q0 Q1 dan Q0,0 maka gabungan Q0 Q1. Maka Q0 Q1 gabungan dari himpunan kosong. Maka Q0 Q1. Begitu pula dengan yang input 1 ini. Nah, di himpunan kosong kita buat baru. Nah, karena kita ketahui di sini ada himpunan baru, kita lihat dulu dari Q0 Q1-nya ini. Kan diketahui Q0 Q1 ini tidak ada input. Nah, kita cari dulu dari Q0 Q1 ini. Kita lihat Q0 dengan input 0 ini kemana? Q0 Q1. Sedangkan Q1 ini himpunan kosong, maka kita ambil aja yang Q0 Q1. Maka dia akan kembali ke tempat yang masing kembali. Lalu Q0 Q1, di sini kita lihat bahwa Q0 itu dengan input 1 itu menuju Q1. Sedangkan Q1 dengan input 1 itu menuju Q0 Q1. Nah, Q1 ini merupakan himpunan biasa. Dan 0 ini menuju yang tidak terlalu apa ya namanya. Nah, tapi dia akhirnya memilih yang Q0 Q1 karena lebih milih Q0 Q1 karena dia common. Nah, Q1 ini bisa tetap ada karena dari Q0 ini bisa menuju ke Q1. Kalau misalnya Q0 ini tidak sama sekali ke Q1, kita bisa langsung saja hapus. Tidak perlu menggunakannya. Nah, di sini Q1 itu menuju ke himpunan kosong. Sedangkan kita ketahui tadi angka-angka membuat DFA itu himpunan kosong merupakan state. Sehingga kita buat baru state-nya. Nah, state. Tapi dia ini himpunan kosong ini dia tetap menuju ke himpunan state kosong aja. Nggak perlu kita buat-buat lagi. Seperti yang Q0 Q1 tadi. Lalu kita cek dulu. Final state-nya yang mana? Nah, final state yang tadi kan F1, Q1. Sedangkan final state itu yang baru lagi dari DFA itu merupakan gabungan dari state yang udah digabung atau memiliki irisan dari F. Sini kan kita ketahui F-nya adalah Q1. Di sini juga ada Q1. Maka kita ambil Q0 Q1. Misalnya kalau misalnya ada Q2, misalnya gabungan Q2 Q1, maka kita ambil aja Q2 Q1 itu. Sedangkan Q0 Q2 kita nggak ambil karena dia bukan merupakan final state. Nah, di sini kita lihat ini salah ya karena Q1 tadi tidak menuju ke input manapun. Nah, di sini DFA-nya dia kan dari himpunan awalnya Q0, Q1, lalu di sini memiliki inputnya masing-masing satu ya. Satu, ini 0 ke juga ke 1, lalu ini 1, ini juga ke 1 karena Q0 Q1 kan nggak kemana-mana lagi. Lalu ini juga inputnya satu-satu. Nah, jadi sudah terbukti DFA. Lalu apakah dia ekuivalen? Tentu saja sudah pasti ekuivalen karena dia memiliki bahasa yang sama atau input yang sama, 0 dan 1. Jadi seperti itulah cara membuat NFA ke DFA. Baiklah, begitu saja dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Saya M. Nufai Satyana Azra dengan NPM 221705101. Dengan ini mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.